anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pecahan? Nah, untuk mengingat hal tersebut, kalian bisa menyimak ilustrasi berikut. Ibu membeli sebuah semangka, kemudian ia memotongnya menjadi 6 bagian. Setiap satu bagian potongan semangka mewakili pecahan 1/6. Contoh ilustrasi lainnya, terdapat 10 buah buku yang terdiri dari 2 buah buku kuning dan 8 buah buku coklat. Dari ke-10 buku ini, 2 buah buku kuning menunjukkan nilai pecahan 2/10, sedangkan 8 buah buku coklat menunjukkan nilai pecahan 8/10. Dari dua ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, setelah mengetahui cara menulis pecahan, sekarang kita berlanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai atau bisa disebut dengan pecahan ekuivalen adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Coba perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 buah pecahan A, B, dan C. Pecahan A bernilai 2/3. Pecahan B bernilai 4/6. Sedangkan pecahan C bernilai 6/9. Walaupun ketiga pecahan tersebut dituliskan dalam bentuk yang berbeda, namun ketiga pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Coba perhatikan dari ketiga pecahan tersebut yang daerahnya berwarna merah muda. Ketiga pecahan tersebut memiliki luas arsiran yang sama, sehingga 2/3 senilai dengan 4/6 dan senilai dengan 6/9. Perhatikan satu contoh pecahan senilai berikut ini, di mana 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, dan senilai dengan 4/12. Selain menggunakan gambar, kita juga dapat mencari pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama besar. Perhatikan contoh berikut. Untuk mencari pecahan yang senilai dengan 1/4, maka pembilang dikalikan 2 dan penyebut juga dikalikan 2, sehingga didapat hasilnya 2/8. Sehingga 1/4 senilai dengan 2/8. Berikutnya kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Bagaimana caranya? Dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, 2, 3, dan seterusnya, hingga tidak dapat dibagi dengan bilangan prima yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Pecahan 20/24 dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama besar. Perhatikan, 20/24 sama-sama dibagi bilangan 2 hingga didapat hasilnya 10/12. Namun 10/12 masih bisa disederhanakan lagi. Jadi pecahan 10/12 dibagi lagi dengan bilangan 2 hingga didapatkan pecahan 5/6. Nah, karena pecahan 5/6 tidak dapat disederhanakan lagi, maka pecahan 5/6 merupakan pecahan yang paling sederhana dari pecahan 20/24. Selanjutnya kita belajar tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan gambar. Perhatikan gambar berikut. Dari luas arsiran dapat dilihat bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/3 dan 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Cara berikutnya adalah dengan membandingkan langsung kedua pecahan. Perhatikan contoh berikut. Kita dapat membandingkan pecahan 3/4 dengan 2/3 dengan melakukan perkalian silang.
yaitu dengan mengalihkan 3 dikali 3 dan 4 dikali 2, sehingga didapatkan hasil 9 dan 8. 9 lebih besar daripada 8. Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah anak-anak, semoga kalian paham dengan penjelasan singkat dari Ibu Guru tadi. Dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, Ibu berikan latihan soal sebagai berikut. Tolong dicatat di buku latihannya ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar.